bahwa menjadi muslim itu tidak ditandai sekedar seorang sholat saja. Wah, saya kan sudah muslim, saya sholat. Ya belum tentu juga. Di mana nilai pentingnya bersyahadat? Very very urgent. Dia sangat-sangat penting. Itulah yang membedakan kita antara muslim dengan kafir. Ya. Seorang yang bersyahadat. Nah, cuma makanya ketika ada orang yang mengaku muslim dan tidak meletakkan syahadat sebagai rukun utama, itu juga dipertanyakan. Karena ada orang yang ngaku muslim, syahadat tidak masuk rukun Islam sama dia. Padahal Nabi tegas, itu dimuat dalam berbagai hadis sahih. Antashhada. Bukan ketika kau mengucapkan, bukan antashhada. Bahwa Islam itu pertama, kau Nah, makanya yang namanya bersyahadat itu bukan mengucap dua kalimat syahadat saja. Tapi yang namanya bersyahadat itu antashhada, kau siap, kau bersaksi dengan apapun resikonya. Makna yang terkandung dalam syahadat. Syahadat dalam bahasa Arab punya lebih dari satu makna, tergantung konteks dari kalimatnya. Nah, beberapa makna yang dapat kita temukan dalam kamus bahasa Arab itu beberapa diantaranya adalah ini kan syahadati, bisa syahida yang artinya melihat, hadir atau mengetahui, bisa syahida lahibi yaitu artinya ikrar, menyatakan, mengakui, bisa syahidabi itu berjanji, bersumpah, atau syahidallahu, syahidallahu, Allah mengetahui. Nah, janji dan sumpah hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar mengetahui dan yakin dengan apa yang ia nyatakan. Ya, jadi sumpah dan janji yang sungguh-sungguh itu bisa kalau diucapkan oleh orang yang yakin apa yang ia nyatakan. Maka janji dan sumpah itu akan dipertahankan dan diperjuangkan. Ikrarnya itu akan dipertahankan dan diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Nah, maka sebuah kalimat atau pernyataan yang merupakan buah dari iman kita dalam bentuk syahadatain yang benar adalah persaksian iman yang didasarkan atas ma'rifah, ilmu, pengetahuan, dan itu berdasarkan dalil, bukti, dan argumentasi. Melihat betapa luar biasanya ciptaan Allah, betapa luar biasanya mukjizat Allah di dalam Al-Quran ini, maka kita berikrar, kita terdorong untuk bersumpah dan terdorong untuk berkomitmen, yaitu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kita menolak Tuhan lain apapun dalam bentuk dan wujudnya apapun, melainkan hanya Allah saja yang kita akui sebagai ilah, sebagai Tuhan. Kita tidak bermain-main saat mengucapkan persaksian kita, ikrar kita, sumpah kita, perjanjian kita dengan syahadat itu. Kita mengucapkan dengan penuh kesadaran, bahkan sedia untuk menjalani dengan segala risiko. Dan itulah yang disebut dengan iman. Kemudian terbentuklah keyakinan di dalam hati kita, iman di dalam hati kita, yang mana iman itu tercitrakan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk keyakinan dan pembenaran, dan juga perbuatan. Jadi, sebagaimana hadis menyebutkan bahwa iman itu merupakan keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh. Iman harus terdiri dari ketiga hal ini. Kalau pembenaran dengan hati saja, tapi tidak dengan kata-kata, maka ini disebut kekafiran. Orang-orang kafir pada waktu itu mengetahui kebesaran Allah, bahkan mereka sangat memahaminya, tapi mereka enggan menyatakan, mengaku hatinya bahwa isi hatinya adalah mereka sebenarnya tahu kebesaran Allah. Nah, karena itulah mereka disebut kafir. Orang yang menutupi keyakinan hatinya dengan pengingkaran melalui ucapan dan perbuatan.
Dan juga keimanan tidak benar kalau hanya dari ucapan dan amal nyata, tapi di hatinya ternyata kosong. Karena ketaatan yang lahiriah yang tidak sama dengan hati, yang hati berkata apa, ucapan dan perbuatan bertindak apa berbeda, maka itu disebut sebagai kemunafikan. Keimanan yang terdiri dari tiga ini, yang terus kita jaga, kita yakini, kita ucapkan, kita lakukan dalam bentuk perbuatan, maka itu semua akan dapat menjamin konsistensi al-istiqomah. Apapun yang terjadi tidak akan menggoyahkan, bahkan ketika harus menghadapi cobaan yang terberat sekalipun, tetap istiqomah dengan keyakinan, dengan syahadat yang sudah diucapkan, diikrarkan, disumpahkan, dan dijadikan perjanjian kita dengan Allah. Saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz lebih lanjut tentang tadi syarat sahnya syahadat dan rukun pelaksana syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama. Apa ya, para ulama, para ustadz itu tidak banyak membahas masalah syahadatain. Syahadatain mengapa atau terabaikan ya, bukan diabaikan kemungkinan ya, tapi terabaikan. Ini ada beberapa sebab ya. Sebab pertama adalah karena doktrin ya, ajaran Syiah. Sama pengaruh doktrin ajaran Syiah ya. Jadi perlu diketahui bahwa kaum Syiah itu tidak menerima dan mengakui hadis yang datang dari kaum Sunni, termasuk hadis tentang rukun Islam. Itu yang perlu dipahami. Kemudian yang kedua, kaum Syiah memahami syariat syahadatain adalah masalah keyakinan, sehingga tak perlu dilaksanakan ya, sebagaimana syariat Islam lainnya, misalnya sholat, saum, zakat, dan haji ya. Itu begitu ya. Kemudian kaum Syiah punya rukun iman juga, punya rukun iman, punya rukun Islam, hanya berbeda ya. Berbeda dengan kaum Sunni kebanyakan ya. Rukun iman dalam kaum Syiah itu terdiri sama 6 ya. Tapi yang pertama iman kepada keesaan Allah, itu satu. Yang kedua iman kepada keadilan. Yang ketiga iman kepada kenabian. Keempat iman kepada imamah. Ya, ini Syiah Asy'ariyah ya, iman yang keyakinan kepada 12 imam itu. Itu termasuk rukun iman itu. Yang keenam adalah iman kepada hari ma'had atau hari kiamat. Itu rukun iman. Kemudian rukun Islamnya. Nah, rukun Islam di Syiah ya. Itu sama 5 sama dengan kita ya kebanyakan. Yang pertama salat. Kemudian rukun yang kedua zakat, yang ketiga saum, yang keempat haji, yang kelima imamah. Nah, gitu ya. Jadi rukun Islamnya ini, rukun Islam di Syiah itu ini ya. Syiah juga menganggap murtad kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan karena dianggap merebut hak kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abu Thalib ya. Karena dia tidak mengakui Ali atau merebut kekuasaan Ali, maka disebut murtad ya. Nah, ini ciri khasnya, doktrinnya begini. Kemudian keyakinan ya, atau sesuatu kenapa berawal dari mana gitu ya, Syiah sampai demikian. Jadi Abu Thalib, ayah Ali radhiyallahu anhu, sampai akhir hayatnya tidak melaksanakan rukun Islam yang pertama, syahadatain, di hadapan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Nah, maka Abu Thalib dianggap kafir. Gitu ya. Nah, pernyataan ini sangat bertentangan dengan doktrin nubuah mereka, rukun iman mereka ya. Nah, untuk menutupi hal ini, maka syahadatain tidak menjadi rukun dalam rukun Islam. Ya, itu sebabnya ya. Abu Thalib tadi ragu-ragu gitu. Ragu-ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya. Sebagaimana Allah memfirmankan dalam surat Ibrahim ya,
ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum yuakhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasadduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanim mubin. Berkata Rasul-Rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Dia menyeru untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa ditentukan. Nah, apa mereka jawab? Mereka menjawab, mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kamu menghendaki untuk menghalangi kami dari sembahan nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Nah, ini diungkap sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebenarnya bukan menolak takut diusir, apa bukan. Karena mereka sudah menjadi pengikut ajaran nenek moyang lah, atau berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Kesimpulannya bahwa memang Abu Thalib tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah. Itu intinya ya. Hadis tersebut ya, kaum Syiah berusaha menutup-nutupi hadis kejadian tentang Abu Thalib tidak mengikrarkan syahadatain. Namun susah untuk dibantah karena mutawatir hadis itu, mutawatir. Karena hadis itu sahih dan masyhur di kalangan sahabat maupun tabi'in, tabi'in. Maka untuk menghindar dari kenyataan tersebut, di kalangan ulama Syiah tidak mencantumkan syahadaten pada rukun Islam. Nah, ini penyebabnya ya. Jadi, kalau orang yang tidak Islamnya tidak bersyahadaten itu sebenarnya doktrin Syiah ya. Masalahnya kenapa Indonesia kok kelompok Syiah? Itu pertanyaannya ya. Sejarah ini, menurut sejarah nih ya, menurut sejarah. Jadi ulama-ulama yang datang ke Indonesia itu memang tidak satu wilayah, bukan hanya dari Yaman ya, dari Hadramaut, ada juga dari yang lain. Ini wallahu alam ya, karena ini sejarah, banyak subjektif dan sebagainya. Ini hanya kemungkinan. Kemungkinan di antara mereka yang punya paham itu ya, dan dulu tidak begitu menonjol ya. Kaum Syiah menyadari bahwa Ali bukanlah putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mantunya. Ali karamallahu wajah adalah putranya Abu Thalib. Kalau Abu Thalib dikatakan kafir karena menolak mengenal syahadaten, maka akan bertentangan dengan konsep nubuwah, rukun imannya tadi ya. Kan nubuwah itu gini. Kenapa disebut menurut mereka? Nubuwah itu begini. Semua nabi itu ayahnya mukmin. Ya, cuma nabi loh. Pasti kesannya harus mukmin, harus begitu katanya nubuwah itu. Karena jalur nubuwah gitu. Nah, kedudukan Ali bin Abi Thalib sebagai imam tidak sah kalau kenubuhannya terputus. Jadi kalau dikatakan Abu Thalib kafir, berarti nggak sah imamnya gitu. Gitu ya, kalau menurut pemahaman mereka nih. Maka untuk membenarkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, maka disebutkanlah Abu Thalib mukmin atau muslim. Nah, gitu ya. Sedangkan kemusliman seseorang adalah apabila telah melaksanakan syahadaten. Itu pasti. Karena Rasulullah mengatakan bunal Islam al-khamsin, bahwa Islam itu ada 5 rukun. Jadi bagaimanapun seorang mukmin itu harus bersyahadat kalau menjadi Islam. Ya. Karena Abu Thalib sebagai ayah Abu Thalib menolak syahadat ini, maka kaum Syiah tidak mencantumkan syahadat sebagai rukun yang pertama Islam. Kenapa kaum muslim Indonesia kok mengabaikan? Bisa saja karena doktrin Syiah semacam itu. Ya, macam-macam alasannya gini. Kan kita orang Sunni, ya bisa saja ngaku Sunni, tapi kalau Sunni itu harus yakin kepada hadis tadi. Jangan pakai alibi macam-macam ya. Katanya sudah di dalam rahim dan sebagainya, Masya Allah. Kemudian yang kedua,
Kenapa diabaikan? Karena pendekatan dakwahnya para wali. Itu yaitu mengislamkan bangsa Indonesia itu lewat pendekatan sosial budaya. Ya. Islam disebarkan di Indonesia oleh kaum sufi yang kompromistis bahasa itu. Melalui pendekatan sosial budaya. Akibatnya, syariat Islam hanya dipahami sebagai kegiatan ritual saja. Lalu yang kedua, bagaimana akibatnya? Akibatnya syariat syahadatain pun dipahami hanya sebagai kegiatan ritual semata. Tidak merupakan yang sangat fundamental. Nah, ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh, misalnya Kalijaga itu. Udah ada sejarahnya itu. Jadi untuk mengislamkan bangsa Indonesia, terutama Jawa, jadi bagaimana cara mengislamkannya? Yaitu dengan hiburan, ya, dengan budaya, wayang kulit. Jadi pada saat itu mereka para wali itu ya mengikuti budaya, akhirnya dia jadi dalang, kemudian jadi budaya lah, pendekatan budaya. Nah, kemudian dia melaksanakan semacam hiburan gitulah. Nah, kalau masuk pertunjukan tadi harus masuk gapura ya. Nah, gapura itu dari ghafuro ya. Karena orang sudah syahadat akan diampuni segala dosanya. Maka dikenal dengan gapura. Nah, itu dulu ghafuro ya. Nah, ketika orang mau masuk, mau melihat pertunjukan wayang kulit tadi, maka masuk namanya gafuro. Nah, di situ ada wali untuk mengislamkan. Ya, ceritanya untuk mengislamkan. Maka di situ dia apa? Tiketnya kalau kita tiketnya itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadaten. Nah, orang Jawa pada situ syahadaten. Tapi karena lidahnya kurang fasih jadi sakaten. Nah, gitu ya. Nah, sakaten itu di sini arahnya, ya, 2 kalimat syahadat itu. Jadi yang penting 2 kalimat syahadat aja gitu. Karena memang ada hadis ya yang dipakai oleh para ulama tadi, para wali tadi. Kalau orang berusaha syahadaten jangan tahu tentang bagaimana, tahu hatinya, karena yang tahu hatinya Allah gitu. Yang penting syahadat aja. Tapi kita tahu sendiri ya, mereka masuk melaksanakan syahadatan itu bukannya untuk Islam, tapi nonton wayang gitu. Ya itu salah satu begitu ya. Ini apa? Udah Islam aja padahal dia tuh tidak ada niat. Karena kalau lihat salah syahadat itu diantaranya adalah niat. Ya. Kan ada yang mengatakan, saya udah syahadat ketika nikah. Nah, itu bukan syahadat Islam. Itu mah syahadat nikah itu mah. Kan saya waktu kemarin adan katanya. Itu mah adan syahadat adan. Kemudian dalam sholat sudah syahadatin. Ya itu namanya syahadat sholat. Gitu ya. Nah ini begini akibatnya ya. Nah jadi salah satulah pendekatan budaya. Malah di Jawa Barat itu ada namanya nikah ya. Nikah itu harus apa? Ya diawali syahadatin dulu. Itu wali yang masuk ke Jawa Barat itu ya. Padahal itu tidak ada itu dalam syariat Islam ya. Bahwa nikah harus syahadatin dulu. Nggak ada itu. Itu hanya dulu mengislamkan itu lewat itu. Makanya ketika sudah syahadat belum? Sudah waktu nikah. Itu mau syahadat nikah ya, gitu ya. Nah, kemudian jadi pada saat itu pendekatannya tidak melalui pendekatan teologis ya. Pendekatan teologi artinya Islam dipahami sebagai akidah dan syariah. Syahadaten sebagai syariat yang mesti dilakukan ya, karena itu pokok ya. Gini aja lah supaya kita paham. Masuk Kristen, itu harus ada namanya baptis. Kalau Katolik, baptisnya adalah ketiga bayi. Nah, orang Protestan, setelah dia balik, usia udah dewasa. Itu. Tapi mereka mengadakan itu pembaptisan. Tanda bukti dia masuk Kristen. Gitu. Di Hindu juga ada. Ya, di Hindu juga ada. Jadi kalau dia sudah dewasa, dewasa. Gitu. Di Buddha ada semuanya. Di ideologi ada juga. Kenapa kok Islam itu agama Allah kok nggak ada gitu? Seolah-olah gitu. Bunyal Islam adalah khamsin. Yang pertama syahadaten. Gitu ya. Kita lihat di slide ya. Jadi din itu asal katanya dana yadinu dinan ya. Artinya adalah aturan, hukum dan undang-undang. Kemudian Islam, aslama, tunduk patuh, dan salima, salman, artinya damai dan sejahtera. Kemudian pengertian menurut Al-Quran yang dicantumkan dalam surat-surat Al-Quran ya. Misalnya din itu artinya adalah ya ini undang-undang, aturan, hukum, kemudian peradilan ya. Kemudian
kedaulatan atau kekuasaan, pengabdian ya, pengabdian. Kemudian pembalasan, kemudian tatanan atau sistem hidup. Nah, itu pengertian menurut dalam Al-Qur'an ya. Nah, kemudian dinul Islam merupakan tatanan hidup ya, syariah ya. Syariah itu adalah aturan jalan hidup ciptaan Allah untuk mengatur segenap aktivitas manusia di dunia. Baik aktivitas lahir maupun aktivitas batin. Dinul Islam, aturan yang diturunkan Allah melalui wahyu kepada utusannya. Ya, untuk menjadi pedoman hidup manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga, dinul Islam sebagai tatanan hidup meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan, dari mulai masalah ritual sampai kepada masalah muamalah, termasuk masalah sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, bahkan sampai kepada masalah kenegaraan politik tadi ya. Seseorang yang mengaku muslim atau menganut al-Islam, dinul Islam, harus mengikuti tatanan hidup Islam secara ya kafah, integratif, komprehensif, apapun risikonya. Apabila ia menolaknya, maka ia pasti akan terpental di akhirat sebagaimana tercantum dalam surat Ali Imran ya ayat 19, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Kemudian ayat 85-nya, barang siapa mencari tatanan hidup selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima ya. Dan itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, kemudian bagaimana dinul Islam itu adalah satu-satunya din ciptaan Allah, dan yang satu ini adalah aturan untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Namun pada tataran realitas sekarang ini, din al-Islam menjadi beragam dan versinya. Semua itu akibat kesalahan manusia sendiri ya. Islam itu sesuatu aturan yang lengkap, tatanan hidup. Terdiri dari 3 ya, kita bagi saja. Ada masalah dasar ya, pondasi, cantum dalam rukun iman ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Ini merupakan pondasi ya, pondasi. Kemudian syariah. Itu terdiri dari 2 ya, ritual dan muamalah. Jadi hablum minallah dan hablum minannas ya. Misalnya ritual sebagaimana tadi sampaikan ya, misalnya mulai dari toharoh ya, salat, siam, zakat, haji. Dan inilah yang hubungannya ritual. Apa bedanya dengan ini? Kalau ini tata caranya sudah ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau masalah muamalah ada hukumnya dalam Al-Quran, tapi pelaksananya lihat situasi dan kondisi. Contohnya ya, masalah zakat. Nabi Muhammad itu gandum, onta. Gitu. Kalau di Indonesia ya beras. Nah itu pelaksanaannya tergantung situasi dan kondisi. Dan di situ memerlukan ijtihad ya. Gitu. Itu bedanya ya. Kemudian yang ketiga adalah etika atau akhlak ya. Ini adalah ihsan. Kalau diibaratkan dalam pohon, ini adalah buahnya ya. Apa buahnya? Adalah akhlak. Bagaimana hubungan dengan Allah, bagaimana dengan Rasul, kemudian akhlak dalam berkeluarga, akhlak dalam lingkungan ya, pendidikan, akhlak kepemimpinan, akhlak kepada semuanya. Ini ada dalam Al-Qur'an. Semuanya ada. Kemudian apa keunggulannya? Pertama, keesaan Allah, tauhidullah. Islam itu tidak menyembah kepada yang lain, ya. Kepada Nabi tidak menyembah, tidak mengkultuskan, ya. Hanya Allah saja. Uluhiyah itu hanya Allah, tidak ada perantara-perantara. Rububiyah tidak ada perantara. Masalah kemulkiahan itu hubungannya dengan masalah aturan dalam kehidupan, tatanan kehidupan, ya. Kemudian yang kedua, keabadian ajaran. Al-Qur'an dari dulu tidak ada perubahan, ya. Karena Allah sudah menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Jadi aku yang menurunkan dan aku yang memelihara. Jadi sudah ada. Apakah Taurat, Injil? Nah, kenyataan banyak ya. Injil, Taurat, Zabur itu sudah ada perubahan-perubahan ya oleh tangan-tangan manusia. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan. Bukan hanya dunia, bukan hanya akhirat, tapi dunia akhirat. Bukan hanya batin, juga lahir. Jadi lahir batin. Islam itu mengatur semuanya. Kejelasan tauladan. Jelas. Siapa, bagaimana kita berekonomi? Lihat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bersiasah? Lihat Rasulullah. Ada contohnya. Tapi kalau maaf, ya ini mohon maaf, kalau misalnya Hindu, Buddha, siapa yang dicontoh? Semuanya hanya masalah ritual saja. Ya, begitu. Kemudian ketegasan hukum. Itu dalam Islam tegas sekali ya. Bagaimana memelihara harta.
adanya hukum mencuri, merampok dan seterusnya. Kemudian ada hukum kisos untuk memelihara jiwa. Kemudian bagaimana memelihara keturunan, hukum zina, ya, homoseks. Kemudian memelihara ketenangan dan keamanan. Itu lengkap dalam Islam. Nah, itulah ya Islam yang sudah demikian sempurna, karena memang yang menciptakan maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan Islam ini orang selamat, ya, selamat sejahtera dunia dan akhirat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.